Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hidayat Rahman Kusuma, NRP 15 2020 Praktikan dari praktikum pemrograman game kelas C. Di sini saya akan menjelaskan hasil tugas pertemuan 7. Pertama, ada save game dan load game. Di sini bikin 3 script baru, yaitu player data, dan save system. Pertama, untuk player data, di sini bikin sistem serializable. Lalu di sini seperti sistem OT, ada public class player data, public array float position. Lalu ada public integer time array juga sama. Lalu sini bikin time dengan integer baru, yaitu 3 buat jamnya, menitnya, dan detiknya. Posisinya juga sama, 3 yaitu buat X, Y, sama Z nya. Lalu sini ada player divide star-nya, bikin if jika ini ngambil dari script scene loader yang load status, lalu di load si playernya, ini bikin private void function load player. Lalu player data sebenarnya save system dari load player. Ini ada vector tree juga sama kayak tadi, position X itu 0, Y 1, dan Z 2. Terus di sini di set time-nya, ini untuk tahunnya, ini untuk harinya, ini untuk jam, menit, dan detik. Ini untuk si posisinya, posisi terakhirnya. Terus ini save system sama kayak player data yang pertama, ini kayak OOP juga. Ada public static save kelasnya save system, ada public static void save player, dan parameter player dan variable player. Lalu di sini pakai binary. Di sini juga di sini sistem IO dan runtime serialization formatter binary. Di sini buat nge-save-nya pakai binary. Lalu di sini juga pakai persistent data path supaya misalnya walaupun OS-nya berbeda tapi tetap bisa sesuai gitu. Di sini dengan formatnya save game.timegame. Dari file streamnya create, file mode-nya create, player data, lalu formatnya di serialize, lalu streamnya di close. Lalu di sini ada player data load playernya juga sama kayak sebelumnya. Lalu jika filenya ada, maka file mode di binder formatter, file mode di open, lalu di serialize, lalu streamnya di close, lalu datanya di return. Tapi kalau file nggak ada, maka akan debug, muncul load error, dan akan muncul save file tidak ditemukan di lokasi, diteranya 0. Oke, seperti ini. Lalu kita bergerak ke sini, di depan sini kita save, kita pindah scene, menu, kita play, kita login. Nah, pada di sini, dan waktunya juga tidak di 17.00 pas. Untuk save game dan load game. Selanjutnya untuk movement fix atau si kameranya. Sebelumnya juga yang di save system sama load game juga di scene loader ditambahin. Di sini di scene loader di sini tambahin load save game, sama ini isinya kayak ini, cuma load statusnya true kalau yang load levelnya false. Di HUD manajernya di sini tambahin public void save game dengan player instance. Lalu ini kamera fixnya, ini movement fix, ini di serialize field dengan kecepatan rotasinya 100, ini float, mouse X sama mouse Y juga sama float. Lalu public transformer player sama target ada 2, lalu ini masih sama kayak sebelumnya. Lalu ini lalu sininya diubah
mouse X nya plus sama dengan mouse X dikali kecepatan rotasi, dan mouse Y nya minus sama dengan dikali kecepatan rotasi. Lalu ini mouse Y nya di pakai math dengan kalian, lalu transform target supaya fokusnya ke si target, objek target yang dibuat. Objek target yang dibuat itu ya, itu ini kita buat dulu, itu di kepalanya. Seperti ini. Nah, sekarang kita cuma bisa lihat kiri kanan, tapi juga bisa atas, bisa ke bawah, dan gak bakal nembus si ground karena bakal berfokus sama si target atau si kepalanya. Selanjutnya juga ada obstacle, yaitu buat si jamur sama apinya. Nah, di sini saya jamur begini, dan ini juga diganti tagnya menjadi obstacle, dan codingannya seperti ini. Jadi bikin game objek private ya dengan player, lalu dicari objek player di United-nya, lalu dimasukkan ke variable player, lalu dibikin private void on trigger enter. Jadi jika si player kena si obstacle tersebut akan hilang atau hancur. Terus juga ada kamera shakingnya. Jadi kalau kena si obstacle tersebut, kameranya akan nge-shake gitu. Sini ada serialized field buat float power 0,05 dan durationnya 1, lalu slowdown mount-nya 1, lalu boolean should check-nya false, ada transform kamera vector 3 start position dan float initial duration buat durasi awal. Lalu float start-nya disini ada kamera.main.transform. Start positionnya, posisi si playernya ada di pertama dia berada, lalu initial duration-nya sama dengan duration. Lalu jika kameranya bergetar dan durasinya lebih dari 0, maka kamera vertical position-nya dikali dengan si power-nya itu akan bergetar, dan durasinya juga, dan ini juga akan bikin slow down. Lalu tapi kalau nggak bergetar, maka should check-nya false, durasinya nggak berubah, dan kamera vertical position-nya juga sama kayak awal, juga sama ke sebelumnya. On trigger, jika ada tag obstacle maka bakal bergetar kameranya. Nah, seperti ini. Untuk jamurnya, nah itu akan bergetar. Lalu untuk dan hilang juga si jamur, dan untuk apinya ini juga bakal bergetar, tapi apinya nggak bakal hilang. Lalu selanjutnya ada health system, bikin script baru dengan nama sistem darah, bikin variable darah player dengan tipenya float, lalu diinisialisasi 100 darahnya. Jadi jika darah playernya lebih dari 0, maka akan muncul debug player hidup, dan tapi jika enggak, maka akan muncul player mati. Terus juga sama void on trigger enternya, jika ada obstacle yang kena, terus darah player akan mengurangi 30, dan akan dikasih tahu jumlah darah yang ada saat ini. Kita lihatnya di konsol, kita play. Itu tulisan player hidup,
kita langsung hanya saja misalnya kena api. Nah kan ada tulisan minus 30 atau jumlah dari sekarang 70 juga sama, dan ini juga hilang karena warningnya terus bermunculan, jadi tidak muncul. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.